Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Damayanti dengan NIM 2406010005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gigantisme. Gigantisme merupakan salah satu gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan pertumbuhan tubuh berlebihan akibat sekresi hormon pertumbuhan atau GH yang berlebih sebelum lempeng epifisis tulang menutup. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh Adomona hypophysis dan memiliki implikasi medis yang serius karena dapat menimbulkan komplikasi metabolik maupun kardiovaskular. Nah, penyebab gigantisme itu apa aja sih? Jadi, penyebab gigantisme biasanya disebabkan oleh kelebihan produksi hormon pertumbuhan oleh kelenjar hipofisis di otak. Penyebab utama dari kelebihan ini seringkali adanya tumor jinak pada kelenjar hipofisis. Nah, penyebab yang lain itu kelebihan GH sebelum masa pubertas berakhir pada menyebabkan gigantisme karena tulang masih dalam tahap pertumbuhan dan dapat memproses terhadap hormon tersebut dengan pertumbuhan yang cepat dan berlebih. Gejala-gejala gigantisme itu ada apa aja sih? Gejala gigantisme biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja pada masa pertumbuhan. Gejala yang sangat sering terjadi adalah pertumbuhan tinggi yang sangat cepat dan tidak normal pada anak-anak biasanya. Nah, selain gejala pada fisik, penderita gigantisme juga mengalami gejala seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, atau masalah lainnya terkait dengan adanya tumor hipofisis. Nah, kriteria gigantisme itu ada apa saja sih? Kriteria gigantisme adalah kondisi pertumbuhan berlebihan yang terjadi pada anak atau remaja akibat kelebihan hormon pertumbuhan sebelum lempeng epifisis tulang menutup, ditandai dengan tinggi badan yang tidak normal. Nah, kriteria untuk gigantisme itu ada tinggi badan yang melebihi 2 standar definisi di atas rata-rata, usia dan jenis kelamin sebelum tulang berhenti tumbuh. Dampak fisik dari penderita gigantisme adalah dapat menyebabkan pertumbuhan tubuh yang tidak normal. Hal ini dapat menyebabkan nyeri sendi, masalah pada otot, dan gangguan lainnya. Tingkat keparahan dampak ini tergantung pada seberapa parah kondisi gigantisme dan bagaimana tubuh individu memprosesnya. Nah, kalau dampak psikologis dan sosial itu ada apa aja? Jadi dampak positif dan sosial gigantisme bisa signifikan bagi individu yang mengalaminya. Karena pertumbuhan yang tidak biasa dan penampilan fisik yang berbeda dari normal, individu dengan gigantisme mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, merasa berbeda, atau bahkan diasingkan oleh teman-temannya. Nah, kalau tantangan dalam kehidupan sehari-hari pada penderita gigantisme itu ada apa saja sih? Nah, tentunya penderita gigantisme menghadapi tantangan unik di kehidupan sehari-harinya. Mungkin karena ukuran tubuh yang terlalu besar, jadi mereka mengalami kesulitan dalam menemukan baju yang pas, celana yang pas, atau bahkan sepatu, bahkan tempat tidur yang nyaman. Aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, berolahraga mungkin merasa sangat lebih sulit karena tubuh mereka yang tidak normal. Dalam kehidupan sehari-hari mereka juga mungkin perlu beradaptasi dengan adanya pintu yang kurang tinggi, kursi yang terlalu kecil, atau yang lain-lain. Pengobatan untuk gigantisme itu ada apa aja sih? Jadi pengobatan untuk penderita gigantisme biasanya bertujuan untuk mengurangi produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Biasanya dengan operasi tumor yang menyebabkan kelebihan produksi hormon pertumbuhan. Dukungan psikologis dan sosial tentunya sangat penting untuk penderita gigantisme. Dengan adanya dukungan yang tepat dan dari lingkungan, penderita gigantisme bisa meningkatkan kesejahteraan psikologi mereka, merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi sosial. Dukungan psikologi dan sosial ini tentunya sangat penting untuk mereka penderita gigantisme untuk membantu mereka mengatasi tantangan emosional dan sosial terkait dengan kondisi mereka. Dukungan ini bisa datang dari keluarga, teman, atau bahkan masyarakat. Penyesuaian dalam pendidikan jasmani pada anak penderita gigantisme itu bagaimana?
Jadi, penyesuaian dalam pendidikan jasmani bagi anak gigantisme sangat penting untuk memastikan mereka bisa berprestasi dengan aman dan nyaman. Karena anak dengan gangguan gigantisme memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan mungkin memiliki keterbatasan aktivitas fisik. Jadi, guru pendidikan jasmani perlu mempertimbangkan kemampuan dan batasan fisik anak gigantisme. Misalnya, mereka mungkin perlu menghindari aktivitas yang terlalu berat atau berisiko tinggi cedera karena beban tubuh mereka yang lebih besar. Aktivitas fisik yang aman dan nyaman untuk anak gigantisme itu apa aja sih? Jadi, olahraga yang tidak terlalu berat pada sendi atau tidak memerlukan gerakan yang sangat cepat dan berisiko tinggi cedera. Aktivitas seperti berenang sangat cocok karena air membantu mengurangi beban pada tubuh dan meningkatkan gerakan yang lebih bebas. Kesimpulan pada presentasi kali ini, pendidikan jasmani untuk anak dengan gigantisme harus disesuaikan dengan kondisi mereka, meningkatkan pertumbuhan tubuh yang cepat dan masalah muskuloskeletal yang mungkin terjadi. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga medis penting untuk merancang program yang aman dan nyaman untuk aktivitas penderita gigantisme. Olahraga yang ringan seperti berenang dan yoga. Pendekatan ini bersama pengobatan medis dan pemantauan rutin membantu anak berprestasi dengan percaya diri, aman, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sekian dan terima kasih.